Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Ayu Kusnita dari kelas 6 PGSD A1 Unis Nusipara. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya, yakni yang berjudul Strategi Pembelajaran Membaca untuk Anak Disleksia. Langsung saja, itu ada pendahuluan yang berisi tentang pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi ini yakni sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, ataupun kondisi lainnya. Ini harus mencakup anak penyandang cacat dan memiliki bakat, anak jalanan, dan pekerja anak berasal dari populasi terpencil atau berpindah-pindah, anak yang berasal dari populasi etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area atau kelompok yang kurang beruntung atau termarginalisasi. Pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan. Kemampuan dalam membaca berkait dengan proses persepsi dan kemampuan kognitif. Menurut Rahim 2008 mengungkapkan hakikat membaca adalah sesuatu yang rumit yang melibatkan banyak hal yang tidak hanya sekedar menghafal tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakognitif. Sebagai proses visual, membaca merupakan bagian dari proses menerjemah simbol huruf atau tulisan dengan kata-kata lisan. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup aktivitas pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan pemahaman kreatif. Yaitu metode penelitian. Di sini penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti, dan semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya ada pengertian disleksia. Disleksia yakni kesulitan belajar yang terjadi karena anak bermasalah dalam mengekspresikan ataupun menerima bahasa lisan. Masalah yang muncul yaitu anak akan mengalami kesulitan dalam membaca, mengeja, menulis, berbicara, dan mendengar. Beberapa kasus menunjukkan adanya kesulitan dengan angka karena adanya kelainan neurologis dan kompleks, kelainan struktur dan fungsi otak. Dan selanjutnya karakteristik disleksia. Disleksia merupakan salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan membaca. Gangguan ini disebut dengan gangguan dalam proses otak ketika mengolah informasi yang diterima. Penderita disleksia secara fisik tidak akan terlihat sebagai penderita. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran untuk anak disleksia. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelayanan pada anak disleksia dalam mengenai kesulitan membaca, antara lain yaitu ada metode EJA, metode Fahrenheit, metode Gillingham, metode modifikasi abjad, dan metode kesan neurologis. Yang terakhir yaitu simpulan, keterampilan dasar yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam mencapai sukses dalam pendidikan yakni membaca dan menulis. Akan tetapi di lapangan tidak sedikit peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, terutama dari anak berkebutuhan khusus atau ABK, sehingga perlu adanya penanganan khusus bagi anak yang mengalami gangguan disleksia yang mengalami kendala dalam membaca dan menulis serta secara dini pada proses pembelajaran di sekolah. Penanganan yang tepat dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat sehingga dapat meningkatkan keterampilan membaca dan menulis anak disleksia. Ada beberapa metode yang direkomendasikan meningkatkan baca anak, yaitu metode EJA, metode Fahrenheit, metode Gillingham, metode modifikasi abjad, metode kesan neurologis, dan metode analisis Gleich.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.